Pada jutaan tahun yang lalu, hidup sepasang binatang suami istri, kita sebut saja namanya Mak Dino dan Pak Dino. Mereka hidup bahagia dengan bertani jagung di ladang kecil mereka. Di suatu hari, telur Bu Dino mau menetas. Pak Dino langsung meninggalkan pekerjaannya untuk melihat 3 telur mereka bersama Bu Dino. Perlahan, satu persatu telur mereka pun menetas. Pertama si Agus keluar, kedua si Lasak Bento, dan yang menetas dari telur terbesar adalah si kecil. Kita sebut saja namanya Ucil. Beberapa tahun berlalu, ketiga anak Dino itu udah cukup besar buat diberi tugas masing-masing. Si Agus disuruh menyiram jagung, Bento disuruh angkat kayu, dan si Ucil disuruh ngasih makan ayam. Agus yang jalan berhasil kerjai Bento buat nyirami jagung, padahal kerjaan Bento masih belum siap, sedangkan Ucil yang penakut ini mulai masuk kandang ayam buat ngasih makan ayam. Namun ketika dia melihat emak ayam, dia lari ketakutan hampir masuk sungai. Untung ada bapaknya. Pak Dino bercerita, emang ginilah kerjaan orang susah kayak kita nak, kita harus ngumpulin jagung buat stok makan kita selama musim dingin. Tapi udahlah, tapi kita udah capek-capek ngumpulin masih ada aja hewan yang nyuri, kata si bapak. Karena kerjaan mereka udah selesai, Mak Dino dan Pak Dino menandai lumbungnya dengan jejak kaki mereka. Tanda kaki merupakan kehormatan bagi mereka. Anak-anaknya pengen juga ngasih tanda, tapi belum dibolehin ngasih jejak kaki kecuali mereka udah melakukan pekerjaan yang besar. Waktu pun berlalu, ketiga anak kadal itu udah semakin remaja. Bento dengan strongnya berhasil buka lahan dengan nyabutin pohon satu persatu. Kalau di Wakanda buka lahannya pasti di hutan dibakar. Alhasil Bento sudah dibolehin buat nempelin kakinya di lumbung. Gitu juga dengan Agus. Agus berhasil cangkulin lahan supaya siap tanam, dihadiahin dari jejak kaki. Sedangkan Ucil yang penakut masih sibuk ngurusin ayam aja. Si Ucil jadi iri dan sedih, jadi dia memberanikan diri buat ngasih makan ayam. Tapi pas sampai di kandang, malah kena prank si Bento. Malam hari pun tiba, si bapak punya ide ke Ucil supaya jadi nggak penakut lagi. Jadi dia bangunin Ucil buat keluar sebentar nyari kunang-kunang yang cantik. Awalnya Ucil takut juga, tapi ketika dia udah tahu kalau kunang-kunang itu cantik, dia pun jadi lebih berani. Si bapak yang lihat Ucil udah mulai berani langsung ngasih tugas ekstra ke dia buat nangkap hewan liar yang selalu nyolong jagung mereka. Jebakan udah dibuat, diajarin pun udah, bahwasannya nanti kalau udah ketangkap geprek aja pakai kayu. Walaupun ragu, si Ucil tetap mengiyakan. Ucil patroli ngawasin perangkap. Perangkap berbunyi, rupanya dia bukan hewan, tapi Meganthropus erectus, dia adalah manusia. Namun apalah daya, Ucil terlalu penakut, tambah kasihan buat mukul tuh orang, jadinya malah dilepasin tuh anak. Alhasil dia keluar, malah buat Ucil menjerit ketakutan. Si bapak yang datang mengecek jadi kecewa sama Ucil. Kenapa lah kalau pas hewan itu cocok, dan lah kau kejar dia lah. Sambil emosi si bapak ngajak Ucil buat ngejar tuh anak. Mereka pun pergi menyusuri pinggiran sungai sambil melihat jejak kaki yang mulai menghilang karena hujan. Si Ucil takut nyasar, tapi kata bapaknya nggak apa-apa, yang penting kau ikuti aja aliran sungai, ketemunya rumah kita nanti. Si bapak yang makin geram nyuruh Ucil buat jalan lebih cepat, jadinya si Ucil kesandung batu. Si bapak yang lihat itu jadi kasihan dan minta maaf. Si bapak mutusin kalau kita balik aja, karena hujan makin deras dan kayaknya mau ada badai. Di perjalanan pulang lah, kok air makin naik, rupanya ada banjir bandang besar yang mau menerjang. Ucil berhasil diangkat bapaknya ke tebing yang tinggi, tapi si bapak nggak selamat kena terjang banjir. Keesokan harinya di ladang, si emak sangat berduka dengan kepergian Pak Dino. Badannya pun jadi lemas, sakit-sakitan. Pas angkat jagung aja udah jatuh, selemas si emak. Si Ucil lah yang lanjutin letak jagung ke lumbung. Pas mau diletak, di dalam udah ada anak kerasilan yang lagi makan jagung. Si Ucil langsung naik pitam, dikejarnya lah anak itu tadi sampai nggak sadar, terpleset kejebur aja di sungai. Akhirnya deras lagi. Sungai airnya lagi deras-derasnya, kayak tangisan kalian waktu diputusin doi. Si Ucil hanyut dalam lautan rindu sampai jauh sekali, apalagi dia kepentok batu sampai pingsan. Bangun-bangun udah nggak tahu lagi di mana, kakinya pun luka-luka sampai nggak kuat berdiri. Ucil terdampar di tikungan sungai yang dikelilingi tebing yang tinggi. Cuma ada satu jalan yang bisa dipanjat, tapi susah, nggak bisa karena kakinya sakit. Gak lama muncul dari atas tebing anak kera tadi. Si Ucil yang gemes langsung bisa naik ke atas, tapi si anak itu udah kabur. Selanjutnya Ucil menaiki bukit yang tinggi buat lihat kemana arah rumahnya, tapi nggak kelihatan karena dia udah hanyut terlalu jauh. Si Ucil jadi teringat kata bapaknya, kalau tersesat ikuti aja aliran sungai. Jadi pergilah dia menyusuri aliran sungai. Di tengah perjalanan, dia nggak sengaja pijak buah beri, langsunglah perutnya keroncongan. Dilihatnya buah di pohon, tapi tinggi kali, nggak sampai-sampai dia panjat. Sialnya malah kepleset dan kakinya ketimpa batu.
Kakinya terjepit batu sampai susah dilepas dan Ucil pun ketiduran dengan kaki yang masih terjepit. Tapi paginya kakinya udah bisa keluar karena udah digali tanahnya. Siapa lagi kalau nggak si bocil yang lakuin. Malam pun tiba, kondisi sedang hujan dan Ucil berusaha buat tempat berteduh menggunakan batang-batang pohon ala kadarnya. Untung aja nggak roboh sampai pagi. Di pagi harinya, dengan baik hati si bocil datangi Ucil buat ngasih sarapan. Awalnya dikasih kadal mati dan kecoa, baru ketika bener dikasih buah beri. Ucil ngerasa senang hati dan meminta buat ditunjukin di mana pohon berinya. Rupanya pohonnya ada di bukit yang terjal dan tinggi. Karena udah terlalu lapar kali, terpaksa lah diikutin juga si bocil. Sampai di pohon, tiba-tiba Ucil kejatuhan ular. Terkejut Ucil langsung jatuh ke bawah. Di bawah si Ucil cuma bisa ketakutan aja. Jadinya si bocil lah yang gelut sama tuh ular sampai akhirnya berhasil diusir. Mereka pun memutuskan untuk pergi berpetualang bersama menuju rumah. Di jalan mereka banyak melakukan hal-hal baru bersama. Mereka sempat bertemu badak yang punya banyak peliharaan. Gangguin tikus tanah, belajar berenang sampai makan buah yang bikin mabuk pun ada. Gak terasa waktu kembali malam, mereka pun mencari tempat tidur di pinggiran sungai sambil bercerita. Si Ucil berusaha ngasih tahu anak Tarzan itu gimana keluarganya pakai batang kayu. Si bocil pun ikut-ikutan, dia pun ikutan ngambil batang kayu buat gambar keluarga si bocil. Dan diketahuilah bahwa si bocil juga punya emak bapak tapi udah almarhum. Mereka pun jadi makin akrab dan tertidur bersama sampai pagi. Di pagi hari yang indah, selagi si bocil pipis, Ucil melihat langit udah mulai gelap. Mereka pun melanjutkan perjalanan yang sulit di tengah badai. Ucil yang udah terlalu takut lihat petir nggak bisa menahan diri untuk kabur, ninggalin si bocil ke tengah hutan dan berlindung di akar pohon sampai badai reda di pagi hari. Tanpa sadar, Ucil udah jauh dari sungai, jadi dia nggak tahu mau jalan kemana. Ucil ngelihat burung-burung terbang di atas. Dia panggil buat minta tolong ke mereka. Mereka pun turun ke bawah dan bertanya, adakah yang terluka? Katanya. Tidak, aku nggak terluka, tapi aku tersesat. Bisa nggak kau kasih tahu jalannya? Oke, aku kasih tahu jalannya. Sini ikut aku, kata si burung. Gak lama mereka ngobrol, teman si burung nemuin ada tupai kecil yang terperangkap di batang pohon. Ketiga burung itu berusaha angkat batang pohonnya tapi nggak bisa. Untung Ucil bisa mematahi pohonnya. Ketika tupainya berhasil dikeluarkan, malah dimakan. Ucil pun terkejut, apalagi si bocil rupanya ngikuti dia dari belakang sembunyi. Takutlah Ucil, nanti si anak itu dimakannya pula ya kan. Dengan penciuman yang tajam, manuk-manuk itu berhasil tahu kalau Ucil bersama makhluk lain. Ketahuan deh si bocil. Mereka pun dikejar-kejar sama burung itu maksudnya. Ucil terus berlari dikejar para burung. Namun karena mereka burung, mereka nggak bisa sembunyi dari pandangan mereka. Di tengah pelariannya, Ucil melihat dua dino. Langsunglah dipanggil buat minta tolong. Rupanya mereka dua ekor T-Rex yang ganas. Si Ucil langsung putar balik, kepleset dan berhasil ditangkap oleh burung. Rupanya tak sangka-sangka dua T-Rex tadi T-Rex yang baik dan bantu si Ucil. Akhirnya mereka pun selamat. Gak lama setelah kejadian itu datanglah kakak tertua T-Rex. Ia bercerita kalau mereka sedang terpisah dari kawanan peliharaan mereka. Si Ucil pun menawarkan bantuan untuk mencari kawanan mereka dengan memanfaatkan penciuman si bocil yang tajam. Si bocil mencium bumbu yang diberikan T-Rex dan langsung OTW mengendus dengan sensor pengendusan yang handal. Mereka pun berhasil menemukan jejak kawanan itu. Rupanya mereka adalah sekumpulan banteng, tapi bukan banteng yang itu ya. Namun ada hal yang gawat, kawanan itu rupanya diincar oleh gerombolan dino pencuri berbulu warna-warni. Mereka semua langsung bergegas OTW ke tempat gerombolan banteng merah itu sambil mengendap-endap agar nggak ketahuan. Lalu si Ucil dikasih tugas sama Bang T-Rex buat lempar batu dan teriak sekuat tenaga buat mancing dino pencuri itu mendekat agar bisa ditangkap sama abang-abang dan kakak T-Rex. Dengan mengumpulkan keberanian yang sangat sedikit itu, si Ucil menaiki batu dan berteriak, tapi suaranya terlalu kecil kayak orang lagi kena radang tenggorokan. Geram si bocil, tengoklah apa yang dilakukannya. Langsunglah datang 4 ekor dino pencuri itu dan langsung mau nyerang Ucil, tapi Babang T-Rex sudah garcep mengadang mereka duluan. Baku hantam pun terjadi antara kelompok T-Rex dan para pencuri itu. Gak disangka Babang T-Rex yang terpojok, untung si Ucil bantu mereka dan mereka pun menang. Kawanan PDI tadi langsung digiring mereka ke tempat yang aman dan mereka pun bisa santai.
Di sana mereka banyak ngobrolin tentang masa lalu dan Ucil pun mendapat pelajaran mengenai rasa takutnya, bahwa rasa takut itu bukan untuk dilawan tapi untuk dilalui. Keesokan harinya mereka menggiring kawanan PDI itu untuk memindahkannya lagi. Di tengah perjalanan Ucil melihat gunung yang dekat dengan rumahnya. Si Ucil pun berpamitan dengan Babang T-Rex dan langsung menuju arah gunung itu dengan riang gembira. Di tengah perjalanan, mereka nggak sengaja melihat dari kejauhan sosok yang mirip seperti keluarga si bocil. Tapi Ucil takut mendekatinya dan langsung mengajak bocil untuk melanjutkan perjalanan. Mereka semakin dekat dengan gunungnya, tapi di sana ada badai besar yang menanti dan Ucil masih takut dan trauma buat melewatinya. Mereka jumpa lagi sama gerombolan burung dan mereka diserang. Bocil berhasil diculik dan Ucil jatuh ke jurang. Setelah jatuh di bawah jurang, Ucil berhalusinasi melihat sosok ayahnya. Kirain dia masih hidup, rupanya dia arwah yang membawa Ucil ke alam baka. Nggak maulah si Ucil karena dia mau nyelamatin si bocil, dan ayahnya pun mengizinkan dan langsung menghilang. Ucil berlari sekuat tenaga menuju gunung yang penuh badai. Setelah dicari-cari, akhirnya ketemulah si bocil sedang sembunyi di batang kayu dan diserang gerombolan manuk itu. Ucil langsung berlari menghajar mereka. Singkat cerita, si Ucil berhasil mengalahkan mereka semua, namun si bocil hanyut ke sungai. Si Ucil tanpa pikir panjang langsung lompat ke sungai yang sedang diterpa badai banjir besar itu. Dengan kegigihan yang sangat superior, si bocil berhasil terselamatkan secara tragis. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan mereka jumpa lagi sama spesies yang mirip si bocil, tapi kini bawa bini sama anaknya. Si bocil tertarik dan langsung mendekati mereka. Tadinya si Ucil gak rela kalau bocil pergi sama mereka, tapi sekarang sudah direlain. Awalnya bocil pun gak mau ikut sama mereka, tapi karena Ucil sudah merelakan dan si bocil pun akhirnya mau ikut. Bocil pun berpamitan dan pergi. Sedih. Si Ucil kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia sampai ke rumahnya. Dia langsung disambut emak dan adik-adiknya. Setelah itu Ucil menuju lumbung jagung dan menaruh tanda kakinya. Film pun tamat. Ginilah kalau film kartun itu nggak masuk akal ya kan? Masa T-Rex pelihara banteng PDI? Ya baiklah, kita akhiri saja cerita kita hari ini. Pesan dari Ana nggak ada, jadi kita bubar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.